Merancang media pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ilmu teknologi, dosen pengampu Dr. Andus Yusra Dewi MPD dan Priyanto MPD. Dengan pemateri kelompok 11 yang beranggotakan Anggita Cahyani, Agrelopia Tampu Bolon, Dilpa Febrianti dengan mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis Ilmu Teknologi. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah media yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu meliputi alat bantu guru dalam mengajar serta sarana pembawa pesan dari sumber belajar ke penerima pesan belajar atau siswa. Sebagai penyaji dan penyalur pesan, media belajar dalam hal-hal tertentu bisa mewakili guru menyajikan informasi belajar kepada siswa. Penggunaan media pembelajaran dapat menjadikan proses pembelajaran menjadi menarik dan akan menimbulkan dampak positif pada proses pembelajaran. Media pembelajaran memiliki peran dalam proses belajar dan mengajar yang meliputi terkait dan saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam ruang lingkup pendidikan. Media pembelajaran berbasis ilmu teknologi adalah komponen sumber belajar yang mengandung materi interaksional di lingkungan siswa yang berbentuk teknologi informasi dan komunikasi. Dengan kata lain, media ini adalah sarana penyebaran informasi yang berupa perangkat keras, perangkat lunak, sistem jaringan, dan infrastruktur komputer maupun telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Manfaat ilmu teknologi dalam media pembelajaran. 1. Menambah informasi. Penggunaan teknologi adalah sebagai sarana pendukung bagi siswa dan pendidik untuk mencari informasi yang lebih luas, selain menggunakan sumber dari buku dan media cetak. 2. Meningkatkan kemampuan belajar. Hal ini terjadi karena informasi yang ada di internet lebih update sehingga para siswa bisa dengan mudah mengakses informasi-informasi baru yang diperlukan di bawah pengawasan guru. 3. Kemudahan akses belajar. Proses pembelajaran dapat dipermudah dengan adanya teknologi dalam pendidikan. Misalkan, guru dapat memberikan materi atau tugas belajar melalui email sehingga peserta didik bisa segera menyelesaikan dan mengumpulkan tugas tersebut. 4. Materi lebih menarik. Penggunaan ilmu teknologi dalam pendidikan dapat membuat peserta didik lebih nyaman dan tidak terkesan jenuh atau monoton. Karena penyampaian informasi melalui teknologi canggih terlihat lebih variatif dan modern. 5. Meningkatkan minat belajar. Informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap serta akses yang mudah didapatkan dapat membuat siswa lebih minat dalam melaksanakan pembelajaran. Penggunaan ilmu teknologi dalam pendidikan memang memiliki beberapa manfaat untuk kelangsungan pembelajaran. Namun, di sisi lain, Anda harus tetap mengawasi anak-anak saat memanfaatkan teknologi. Karena mudahnya informasi yang mudah diakses di teknologi, tidak hanya informasi positif, tetapi juga informasi yang negatif. Keunggulan sistem pembelajaran berbasis ilmu teknologi. 1. Sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. 2. Mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung sehingga akan menambah motivasi belajar siswa. 3. Mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung sehingga tercapai tujuan pembelajaran. 4. Mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. 5. Media pembelajaran yang relatif gampang dan fleksibel. 6. Membawa objek yang sukat didapat atau berbahaya ke dalam lingkungan belajar. 7. Menampilkan objek yang terlalu besar ke dalam kelas. 8. Menampilkan objek yang tidak dapat dilihat secara langsung. Jenis media pembelajaran berbasis ilmu teknologi. 1. Teknologi komputer. Teknologi komputer termasuk prosesor atau pengolahan data, media penyimpanan data atau informasi. Contohnya hard disk, CD, DVD, flash disk, memori, kartu memori, dan lain-lain. 2. Multimedia. Multimedia presentasi, player suara, player video, dan lain-lain. 3. Telekomunikasi seperti telepon seluler, smartphone, dan jenis gawe lainnya. 4. Jaringan komputer. Tentu saat menggunakan media, ilmu teknologi harus terhubung dengan internet. Media berbasis teknologi dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori dasar, yakni berbasis komputer dan berbasis web atau internet. Salah satu media berbasis teknologi adalah blog dan website.
Perlu diketahui bahwa belajar bahasa membutuhkan kecerdasan. Melalui media blog, peserta didik dapat semakin tertarik dan mengembangkan keindahan belajar bahasa. Tentu saja, perkembangan teknologi yang semakin menantang ini juga sempat melahirkan aneka jenis media blog. Menurut Atika, jenis blog terdiri dari berbagai jenis diantaranya sebagai berikut. 1. Personal blog. Disebut juga buku harian online yang berisikan tentang pengalaman keseharian seseorang, keluhan, puisi atau syair, gagasan jahat, dan perbincangan teman. 2. Blog bertopik. Blog yang membahas tentang sesuatu dan fokus pada bahasa tertentu. 3. Blog kesehatan. Lebih spesifik tentang kesehatan, blog kesehatan kebanyakan berisi tentang keluhan pasien beserta keseharian terbaru, keterangan-keterangan kesehatan, dan lain-lain. 4. Blog sastra. Lebih dikenal sebagai lead blog atau library blog. 5. Blog perjalanan. Fokus pada bahasa cerita perjalanan yang menceritakan keterangan-keterangan tentang perjalanan atau traveling. 6. Blog riset. Persoalan tentang akademis seperti berita riset terbaru. 7. Blog hukum. Persoalan tentang hukum atau urusan hukum disebut juga dengan blogs. 8. Blogs media. Berfokus pada bahasa, kebohongan atau ketidakkonsisten media massa, biasanya hanya untuk koran atau jaringan televisi. 9. Blog agama, membahas tentang agama. 10. Blog pendidikan, biasanya ditulis oleh pelajar atau guru. 11. Blog politik, tentang berita, politik, aktivis, dan semua persoalan berbasis blog, seperti kampanye. Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan, dan air mata. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.